Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Nah makanya nih, kalau misalnya hari ini Anda menyaksikan saya di sini dan Anda merasa dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, segar, bugar, seperti biasa, kita berjumpa lagi di Go Healthy yang selalu memberikan solusi bagaimana caranya untuk menjalani hidup yang sehat dengan cara yang tepat. Oke, bersama saya di sini Ronald Surapraja, akan banyak yang akan kita pelajari ya pemirsa. Nah bersama saya ada dua sahabat. Dua-duanya adalah praktisi kesehatan, ada Bang Faidul dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar Bapak-bapak? Baik Kang Ronald. Sehat luar biasa. Bugar bergairah, kinclong. Oh iya. Bugar bergairah, kinclong dan oye. Bersama kami ada Pak Armanda. Pak Armanda, apa kabar? Iya, salam sehat. Sehat Pak? Iya, salam Semangat sehat. Pak? Oke. Semangat untuk kembali pulih ya Pak ya? Harus. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini, kegiatan Bapak apa saja nih Pak? Untuk ini ya saya pemulihan aja di rumah ya. Fokus buat pemulihan. Iya, pemulihan di rumah. Sebelumnya apa aktivitas Bapak sebelum kena stroke? Sebelumnya saya driver online. Oke. Iya. Dan ada marketing juga. Marketing juga. Dan sekarang nggak bisa dilakukan karena Bapak fokus untuk pemulihan serangan stroke. Jadi ini stroke adalah kondisi yang memang berat ya Pak ya? Bukan main, iya. Nah Pak Arman, mungkin Bapak mau menyapa keluarga, sahabat, teman-teman, minta dukungan dan doa, silahkan Pak. Ya, salam buat keluarga di rumah, teman-teman yang udah mendukung. Dan untuk semuanya, terima kasih yang mensupport saya untuk menuju kesembuhan dan kepulihan saya. Oke. Terima kasih. Baik. Apa yang membuat Pak Armanda datang ke sini? Pemirsa, kita kenalan dulu dengan riwayat kesehatan dari Pak Armanda. Ini. Armanda Saputra. Serangan stroke yang menimpanya pada Januari tahun 2023 lalu mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Kejadiannya terasa begitu cepat dan tidak disangka-sangka. Keluhan saya ada hipertensi dan asam urat, kolesterol, terutama trigliseridnya yang menyebabkan saya terkena stroke. Saat itu, Arman sedang menjaga ayahnya yang baru saja dirawat karena stroke. Sang ayah terkena stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Dengan rasa penuh cemas, Arman menjaga ayah tercintanya agar bisa beristirahat dengan baik. Semangatnya pun juga udah nggak ada sama sekali. Udah di titik terendah kalau boleh dibilang. Arman tiba-tiba merasakan pusing hingga terjatuh. Ia merasa mungkin ini karena kelelahan saja, karena sebelumnya sempat kurang istirahat. Dan tak lama kemudian, tangan serta kaki kirinya menjadi lemas sehingga sulit digerakkan. Ia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter pun mengatakan bahwa Arman mengalami stroke. Di posisi sekarang ini aktivitas saya terbatas karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi seperti ini. Saya ada ke Go Healthy ini untuk mendapatkan solusi terbaik dan saya ingin berbagi cerita untuk pemirsa di rumah bahwa stroke itu sangat berat. Nah pemirsa, itu adalah kisah dari Pak Arman ya. Ini saya nggak bisa membayangkan pemirsa, Pak Arman ini sedang menjaga dan merawat ayahnya yang terkena stroke. Sehari kemudian, Pak Armandanya yang terkena stroke. Ini apa ya, aduh, Tragedi. Iya, Bukan penyakit menular ya itu ya. Betul. Tapi ya mungkin ya memang harusnya tragedi. Oke, kalau kondisi Bapak sekarang bagaimana Pak Armanda? Untuk ayah saya, untuk ayah sendiri, dia udah oke lah, sama lah. Oh gitu. Sama kayak saya, ini hampir berimbang. Tangan udah pulih, kaki juga udah pulih. Tangan tapi udah ada power lagi Pak? Udah lumayan sih, udah aktif lah ini. Angkat tangannya bisa Pak? Masih agak kesulitan Maksimal. sedikit. Ini Pak, coba Iya. tes dulu Pak. Begini coba tangannya. Gitu. Oke, sekarang begini. Oh, bicepsnya udah bagus, ininya udah bagus nih. Iya, Malah sama deltoidnya masih kaku. ininya Iya, ini betul. begininya Pak. Iya, Bagus. Udah bisa gini Pak? Bisa tuh. Begininya bisa ya. Bagus. Bagus ya. Cuma jalan, boleh lihat jalannya Iya, Pak? jalan Coba, agak, coba. masih agak kaku ya. Apalagi kalau habis duduk.
Masih jalan berat masih ya, Pak, ya? kaku. Iya, Ya saya cukup agak kaku Pak. sedikit. Cukup. Tapi minimal udah jejek ya. Iya, udah jejek, bisa cuman masih aktivitas. kaku. Ya, Oke. ini udah nggak terlalu diseret. Iya, Ya, asalnya lebih susah lagi dari ini ya Pak ya. bukan main. Lumpuh saya kan 3 bulan. Bapak nggak usah khawatir ya, pemirsa juga mungkin Anda punya masalah yang sama ya. Kami akan berikan kepada Anda solusinya ya. Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Pak Arman, saya mau mengetes dulu pemahaman Pak Arman dan juga Anda pemirsa mengenai pernyataan ini. Siap ya Pak? Iya. Kita main ya. Oke. Dijawab dengan benar atau salah. Pasca serangan stroke ya, kita akan mudah terkena vertigo. Saya mau tanya dulu, Pak Arman ada vertigo nggak? Saya ada vertigo dan divonis vertigo sentral. Jadi sepanjang hari, setiap saat Astaga. itu nggak bisa. Saya hidup dengan kondisi sempoyongan, melayang. Padahal nggak minum minuman keras. Betul, Jadi kayak betul. Pusing. Oleng gitu terus ya? Iya, kayak maaf kata kayak mabok minuman. Iya. Itu Nggak pernah hilang. setelah stroke atau dari sebelum stroke udah begini Pak? Nggak dari setelah stroke. Setelah Oke. stroke. Oke. Kira-kira ini benar atau salah? Kalau ngeliat keadaan saya ya benar. Dari pengalaman pribadi. Iya. Tapi sayang sekali ya kurang tepat ya jawabannya ya, ini salah ya. Jadi mungkin saya jelasin sedikit tentang yang namanya vertigo ya. Jadi vertigo itu ada 2 jenis ya, ada yang sentral, ada yang perifer ya. Yang perifer ini biasanya dia berkaitan erat dengan yang namanya organ telinga kita. Jadi di telinga kita itu ada yang namanya rumah siput dan kanalis semisirkularis. Kalau terjadi gangguan maka akan terjadi nih yang namanya vertigo perifer. Nah, beda lagi nih dengan yang namanya vertigo sentral. Vertigo sentral ini biasanya dia punya permasalahannya itu ada di bagian otaknya. Otak kita kan ada banyak, ada luas ya. Semuanya ini mengatur masing-masing, dia punya tugas masing-masing. Misalkan yang di bagian otak besarnya untuk berpikir, untuk bergerak dan lain sebagainya. Kemudian ada otak kecil nih untuk keseimbangan kita. Nah, jadi kalau pada orang yang stroke ini tergantung stroke-nya ada di mana. Kalau stroke-nya ada di otaknya yang besar, biasanya dia tidak ada permasalahan dengan yang namanya vertigo. Tapi kalau dia permasalahannya ada di sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak yang kecil, kita sebutnya sebagai cerebellum, maka biasanya ini akan terjadi nih yang namanya gangguan keseimbangan termasuk vertigo. Jadi ini jawabannya ini adalah salah ya. Nah, kita sekarang kembali ke Pak Arman. 3 bulan setelah serangan stroke lumpuh. Lumpuh total saya. Lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Semua dibantu oleh orang lain. Betul. Ketika diperiksa, diketahui Bapak ini punya tensi yang tinggi, betul ya Pak ya? Betul, tinggi. Setinggi apa sih Pak dulu Pak? Sebelumnya saya pernah ditensi sampai mencapai 200, di angka 200. Tuh. Dikasih obat dari dokter, Iya, terus normal. normal kembali. Setelah normal, obatnya dilepas. Diminumnya nggak teratur. Oh, oke. Selain tensi, apalagi yang tinggi-tinggi di hasil pemeriksaannya Pak? Trigliseridnya. Trigliseridanya iya, tinggi. Apalagi? Saya ada asam urat juga Asam tinggi. urat juga tinggi. Apalagi? Ya, sama hipertensi itu sendiri. Oke. Nah pemirsa, kami periksa kondisi terakhir dari Pak Arman ini sesaat sebelum melakukan syuting. Tensinya masih 153/91. Mau nggak mau harus menurunkan supaya nggak terkena serangan stroke yang berulang. Iya. Oke. Yang kedua, asam urat 7,2. Dari 2 hal ini saja, Pak Arman masih punya PR Pak yang harus segera diperbaiki. Iya. Nah kalau kondisi sekarang apa aja Pak? Vertigo masih ada. Sakit kepala belakang ya, dekat penyumbatan ini, kepala belakang suka ngenyut. Ngenyut. Sakitnya dia. seperti apa Wah, Pak? Sakit sekali lah. Sakit sekali ngenyut dia. Aduh, jadi udah kepalanya berputar, nyeri gitu sekarang. Nyeri sama penglihatan saya. Kenapa? Udah ngeblur. Dan kita lihat kaki kiri sama kaki kanan sudah ada terlihat beda volumenya ya, karena yang kiri yang terdampak lebih kecil ya. Lebih kecil. Tapi itu dia Pak, Bapak harus semangat untuk kembali sembuh. Ya, pertama masalah pengobatan ya. Pak Armanda dulu 5 tahun yang lalu pernah kena hipertensi juga. Terus obatnya waktu itu nggak diminum rutin. Nggak diminum rutin. Nekat ya. Iya. Terus sekarang sudah kena stroke, masih nekat juga nggak dengan obat hipertensinya? Untuk saat ini saya rutin. Cuman terakhir dapat info dari teman. Temannya dokter bukan? Temennya bukan dokter. Apa katanya? Dibagi 2 lagi. Katanya apa?
dibagi 2 lagi itu kan 5 mili kan sudah kecil. Ya udah bagi 2 lagi aja. Supaya apa katanya? Biar apa, Pak? Supaya biar nanti enggak kena ke ginjal. Ya itulah pemirsa, jangan ikutin saran-saran seperti itu ya. Kedua, saya minta Bapak makan buah 3 kali sehari sebagai makanan yang akan membantu kesehatan. Boleh juga tambahkan herbal seperti kunyit ya. Kunyit itu membantu pemulihan jaringan otak, itu sudah ada penelitiannya. Kunyit dan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak ikan. Jika Anda mengalami stroke, itu masalahnya pembuluh darahnya itu kurang elastis. Disinilah kita membutuhkan teknologi yang membantu elastisitas. Sambil menunggu pemulihan, sambil obatnya bekerja, sambil pola makannya diperbaiki. Ketika pembuluh darah itu tidak elastis, tadi membukanya susah. Belum lagi kalau orang menderita stroke biasanya disertai dengan kekentalan darah dan ada penggumpalan seperti ini. Nih Bapak perokok ya dulu ya? Betul. Suka makan gorengan? Bukan, ya sering. Sering sama tiap hari beda Pak? Ya. Sering tuh seminggu 3 kali, kalau tiap hari tuh sehari 3 kali. Saya tiap hari. Nah Bapak darahnya kayak gitu Pak? Pasti kental ya. Kurang lebih Menggumpal. seperti ini. Menggumpal, ya. Pasti, Iya. pasti. Harusnya seperti ini. Lancar. Nah pembuluh darah Bapak kan bayangin kayak cabang-cabang pohon ya. Iya. Cabang pohon itu kan makin lama makin kecil. Betul. Nah kalau cabang pohon yang muatnya cuma satu sel darah gitu gimana kalau darahnya kayak begini? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nah, teknologi laser itu punya 2 cerita dia. Pertama, dia ketika dia pakai di pergelangan, dia membantu membuka pembuluh darah. Kedua, sinar itu juga masih tembus mengurai penggumpalan darah. Nah, Bapak kalau makan obatnya tadi mungkin terjebak di dalam gumpalan itu. Ketika menggunakan teknologi laser, obatnya bisa bekerja lebih optimal. Oke. Si asam uratnya juga, bayangin nih asam uratnya terjebak dalam gumpalan, gula darah juga terjebak dalam gumpalan, kolesterol juga terjebak di situ. Bisa dibantu ketika teknologi lasernya dipakai, jadi kayak turun. Teknologi laser itu seperti jalur cepat untuk membantu pemulihan di dalam darah kita, ya. Kualitas darah dan pembuluh darah kita diperbaiki itu dengan bantuan teknologi laser itu kayak jalur cepat gitu. Iya. Jadi teknologi laser ini Pak, ini kurang lebih seperti ini ya pemakaiannya ya. Oke. Jadi nanti dipakai di tangan seperti yang dipakai Kang Ronald. Iya. Dan dia nanti akan ada ekstensinya Pak. Kita sebutnya sebagai intranasal. Dia tujuannya adalah untuk menyinari pembuluh darah di bagian kepala kita. Ingat ya, di kepala kita itu terdapat pembuluh darah yang sangat banyak sekali. Dan ya fungsinya ya tetap sama pembuluh darah yang lain. Membawa gizi dan oksigen ke seluruh jaringan otak kita. Jadi ketika kita pakai nih teknologi laser yang intranasal, nanti aliran darah kita itu makin banyak Pak ke atas. Makin banyak, makin lancar, pembuluh darahnya makin melebar, dan yang pastinya jaringan otak yang tadinya itu mati Pak, di sekitarnya kan masih ada tuh yang setengah hidup, ya kan ya? Kita sebutnya sebagai jaringan penumbra. Jaringan inilah yang harus kita pertahankan. Jangan sampai jaringan ini ikut mati nantinya. Nah, dengan kita pakai teknologi laser yang intranasal, ini harapan kita adalah jaringan-jaringan yang penumbra ini dia bekerja lebih optimal lagi, sehingga bisa menggantikan fungsi dari jaringan yang mati tadi. Nah, biasanya ini pada orang-orang yang sudah suka pusing, vertigo, migrain, sakit kepala. Pada orang stroke gimana? Pada orang stroke tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Jadi, untuk Pak Arman dan pemirsa di rumah yang sudah pernah kena stroke, kita masih ada harapan. Masih ada yang bisa kita upayakan. Kita pakai teknologi laser, kita manfaatkan intranasalnya mulai dari sekarang juga. Yang diperbincangkan oleh kami ini adalah teknologi laser yang seperti ini, seperti yang saya gunakan. Ya, teknologi laser yang memang dibuat untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama pemirsa, sudah teruji. Penggunaan secara rutin, dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, jangan tunda lagi. Take action sekarang juga, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, supaya Anda makin semangat supaya kembali pulih, ayo manfaatkan promo-promo dan juga cicilan 0%
Ini program yang sengaja diciptakan buat Anda pemirsa supaya Anda makin semangat mendapatkan dokter laser ataupun Acculaser. Tapi ingat pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Acculaser dari GoGo Mall. Ingat ya pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jika Anda ingin sehat, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Ayo semangat hidup sehat yuk! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Acculaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ini tentang hari esok, tentang keberlangsungan hidup kita. Bukan soal impianku, tetapi juga perihal harapanmu. Saatnya kita peduli, karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan. Perhatikan setiap gagasan. Buka wawasan. Panggung Demokrasi, setiap Senin jam 9:30 malam. Zona Bisnis, Senin hingga Jumat, live jam 10 pagi. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Armanda. Terkena serangan stroke tahun lalu. Berarti Bapak ini kan karena hipertensi apa ya? Betul sekali. Terkena stroke-nya. Ini memang ada riwayat keluarga, karena terkena stroke-nya hanya selang 1 hari dengan bapaknya nih ya? Iya, riwayat keluarga papa saya juga ada hipertensi, ibu juga ada. Oh, kiri kanan punya Ya, hipertensi. jadi ibu saya juga sempat kena di mata. Gaya makannya dulu gimana tuh? Gaya makan saya yang pasti tiap hari saya makan gorengan. Bersantan, berlemak. Bersantan, sama berlemak juga. Itu hampir tiap hari saya makan itu. Hampir setiap hari. Setiap hari sebelum saya terkena stroke. Oke. Jadi ini buat belajar sama-sama ya pemirsa ya, makannya tidak dijaga, betul ya Pak? Betul sekali. Dulu kualitas tidur Bapak bagaimana dulu? Kualitas tidur juga untuk tidur sendiri saya jamnya nggak teratur. Tuntutan Semalaman pekerjaan. begadang karena pekerjaan, akhirnya Betul. tidurnya siang gitu ya? Tidurnya ya menjelang pagi. Menjelang pagi. Subuh. Mohon maaf nih, biasanya kalau misalnya begadang, rokok. Ngerokok juga Sebanyak saya. apa Bapak? Saya rutin setiap hari 1 bungkus satu hari. Udah berapa lama kebiasaan merokok itu? Dari semenjak SMA ya. Waduh, berarti udah puluhan tahun dong merokok. 10 tahun betul. Sekarang masih nggak? Udah enggak. Waduh, jangan Semenjak dong. stroke Mau saya nggak ntar nih stop. dikasih gitu? Jangan dong Bang Hoidon. Udah stroke masa masih merokok. Tapi gorengannya masih? Gorengan untuk saat ini saya total Enggak lagi. saya Ada tuh Pak di depan mau. Pak. Jangan ditawar, jangan digoda-goda. Dulu Bapak olahraga nggak Pak? enggak. Nggak ada waktu? Nah, ya tuntutan penghasilan. Lebih memilih kerja daripada olahraga gitu ya Pak ya? Betul. Yang terakhir, dulu tingkat stresnya tinggi nggak Bapak? Yang pasti tingkat stres pasti tinggi. Yang paling berat dari stroke ini apa sih Pak menurut Bapak? Yang pasti ya pertama ekonomi udah nggak bisa dicapai. Ya, Sehari-hari aktivitas juga terbatas. jadi yang terdampak bukannya soal fisikal, ya Betul. fisikal, tapi finansial terdampak. Finansial pasti. Emosional terdampak nggak Pak? Bawanya emosi terus. Marahnya ke siapa Pak? Marahnya sama diri Marahnya sendiri. ya pasti sama diri sendiri aja udah. Jangan Pak. Oke, nah yang selama ini berjasa untuk membantu penyembuhan Bapak siapa sih Pak? Kebenaran adik saya punya suami, dia di timnas Indonesia.
di salah satu tim ofisialnya Shin Taeyong ya, pelatih Korea ya. Jadi dia juga dokter dan fisioterapi. Oke. Saya ya ada sempat di terapi juga sama dia. Dan dia cuman buat saya sampai jalan aja. Untuk kelanjutannya dia tidak bisa karena bukan ilmunya dia. Oke, tapi sebelumnya, tahukah Anda pemirsa, kombinasi terapi laser dan teknologi NMES bisa membantu pemulihan pasca serangan stroke. Bagaimana ini bisa terjadi, Bang Faidon? Ya, terapi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation adalah terapi di mana ada satu aliran listrik yang ditaruh di otot untuk merangsang otot supaya dia bisa berkontraksi. Ternyata dalam dunia kesehatan, terapi ini pun bisa dipakai bukan hanya untuk atlet, untuk orang awam pun bisa, termasuk untuk orang yang menderita stroke, di mana ketika dipakai pada area-area yang kurang aktif, ya seperti di lengan bawah nih ya, Anda bisa lihat gambarnya, dia itu seperti distimulasi, karena stimulasi listrik atau rangsang listrik. Dengan distimulasi, otot itu seperti berkontraksi. Jadi kalau otot yang belum bisa bekerja, tadi misalnya di lengan bawah nih, dia bisa ngangkat. Atau di paha juga ada paha depan, ada paha belakang, ada betis. Bisa dipakai di situ. Nah, bagi penderita stroke, ini akan membantu untuk program latihan. Jadi latihan fisiknya dengan misalnya Anda baru pulih bersama fisioterapi atau masih latihan sama fisioterapis Anda. Nah, di luar latihan itu, NMES ini bisa dipakai. Nah, teknologi NMES ini apakah hanya pada orang yang menderita stroke saja? Tidak. Pada orang tua yang mungkin ototnya sudah mengecil karena proses penuaan ya, yang pengen tetap beraktivitas, ini juga bisa dipakai. Nah, sekarang pemirsa, tadi sudah kita bahas ada teknologi laser yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga membantu sirkulasi darah di otak, dikombinasikan dengan teknologi NMES, dua teknologi dalam satu perangkat. Ketika dikombinasikan, maka yang terjadi apa? Pemulihan itu bisa menjadi lebih cepat. Nasihat dokter Anda dikerjain, kemudian makan sehatnya dikerjain, berdoanya dikerjain, teknologi laser dan teknologi NMES jadi satu. Ini kalau kita pakai, dikerjakan untuk mendukung semua yang kita kerjakan tadi, tentu memberikan harapan untuk Anda bisa pulih lebih cepat. Dan juga kita bisa rangsang nih titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ya. Ketika sinar laser ini menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita, maka tekanan darah kita tuh akan terkendali dengan baik. Ya, yang pastinya dia tidak akan naik turun secara bergelombang. Dan bukan hanya itu saja. Karena pergelangan tangan kita ini dia ada titik-titik yang lain di sana. Ada yang untuk jantung kita, ada titik PC, perikardium, itu selapan jantung kita sebutnya ya. Nah, titik ini kalau distimulus dengan baik maka akan mengendalikan yang namanya detak jantung kita. Detak jantung kita semakin bagus, kemudian semakin teratur dan juga bisa mencegah terjadinya perberatan kondisi dari jantung kita. Nah, tapi ada satu lagi nih ternyata ya. Di sini ada yang namanya titik LU elang atau untuk paru-paru kita sebutnya. Dengan teknologi laser yang distimulus melalui titik akupuntur LU789 di pergelangan tangan kita. Jadi kalau semuanya kita stimulus Pak ya, dengan teknologi laser yang memang desainnya sudah sesuai dengan titik tersebut, maka akan meningkatkan kapasitas paru-paru kita, meningkatkan fungsi jantung kita, mengatur detak jantung, dan yang pastinya juga mengendalikan tekanan darah kita. Jadi kalau Bapak mau sembuh, pemirsa mau sembuh, punya keluhan yang sama, pakai laser mulai dari sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Ya, kami punya salah satu kisahnya. Ini dia. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat, berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Pak Arman, apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini nih Pak? Semoga dengan teknologi laser ini bisa cepat memulihkan saya. Dan untuk info-info kelanjutan untuk hipertensi, mengenai darah,
Itu untuk pembelajaran untuk kita semua. Kami doakan semoga kalau Bapak melaksanakan solusi yang sudah diberikan, kita akan berjumpa lagi dengan kondisi yang jauh lebih baik ya Pak. Amin. Kami doakan juga Bapak bisa kembali aktif, produktif, kerja untuk keluarga. Semangat Pak Arman. Terima kasih ya, dan juga terima kasih buat Bang Faidon dan juga buat Mas Nurman ya. Like Action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, ya terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789 untuk lungs, paru-paru, PC6, PC7 untuk perikardium, dan juga HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Karena memang sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin pemirsa, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau tidak menyebabkan serangan yang berulang. Ya, jadi pemirsa, ayo dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser ini dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ya. Jangan pernah putus asa untuk kembali sehat pemirsa ya. Jika Anda ingin sehat sekarang juga, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, ayo semangat yuk untuk sehat semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.